Selamat datang di channel kami, channel yang setia menemani Anda selalu dengan pemberitaan selebritis di tanah air. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan setia selalu menjadi fans dari channel ini. Channel yang selalu mengedepankan berita yang aktual dan terpercaya. Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar artis dan selebritis, maka mari subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Una menelpon Fahmi oleh Fahmi tidak diangkat. Apakah Fahmi marah? Maka untuk melanjutkan beritanya sebelumnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan beritanya, dan channel ini bakalan siap mewartakan mereka berdua. Setiap hubungan pastinya ada yang namanya pertengkaran, pasang surut cinta itu memang sudah lumrah terjadi. Pun demikian dengan Una dengan Fahmi, dua sejoli sedang merajut kisah asmara yang masih seumuran jagung. Namun pertengkaran tidak melihat apakah sebuah hubungan itu sudah lama terajut atau masih baru, semuanya tergantung kesiapan mental dan seberapa kuat mereka memanage emosinya. Semakin emosi itu meledak maka dapat dipastikan kesimpulannya seperti apa. Fahmi dengan Una adalah dua anak manusia yang masih remaja, keduanya masih sangat muda sekali, apalagi Una, dia masih baru kelas 3 jadi masih berumur 17 tahun, umur segitu masih sangat muda, tentu memanage hati dan emosi sering gagal, pada ujungnya pertengkaran bisa saja terjadi, walaupun masalah yang memicunya hal yang sepele sekali dilihat dari kacamata orang dewasa. Fahmi maupun Una sering terlibat kolab bareng, baik di channelnya Fahmi maupun di channel YouTube yang lain, maka intensitas pertemuan yang begitu sering itu juga bisa memicu yang namanya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengambil sebuah keputusan. Namun begitulah takdir manusia, tak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan di sana-sini, namun sebisa mungkin kekurangan yang ada ditutupi bersama, misalnya Fahmi yang salah. Una seharusnya bisa memaafkan kesalahannya Fahmi, misalnya yang terjadi sebaliknya, maka Fahmi harus juga bisa membuka hati untuk memaafkan atas kesalahan yang Una perbuat. Baik Fahmi maupun Una sama-sama manusia biasa yang tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan dan kekurangan, keduanya harus sama bisa memahami pasangannya tanpa meributkan masalah yang ada. Disinilah dibutuhkan yang namanya kedewasaan tanpa ego masing-masing. Fahmi adalah satu-satunya laki-laki yang berani menemui Una ke rumahnya, sebelumnya tak ada satupun laki-laki yang dekat dengan Una yang berani menemui Una ke rumahnya. Ini merupakan pengakuan Una ketika Fahmi baru nyampe ke rumahnya. Sungguh sangat terharu sekali Una dengan perjuangan Fahmi. Bagaimana tidak terharu, wong selama ini dia hanya diberi harapan palsu saja oleh laki-laki yang dekat dengannya, namun kali ini justru yang datang sungguh berbeda 180 derajat dan laki-laki itu bernama Fahmi Nur Muhammad yang akrab dipanggil Fahmi. Laki-laki asli kelahiran Jakarta itu kini sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia bakalan ke Padang dan menemui Una. Janji Fahmi itu sebelumnya sungguh hanya sebatas bualan laki-laki zaman sekarang yang sangat jauh dari panggang api, artinya sulit bisa dibuktikan perkataannya. Alhamdulillah ternyata Fahmi tidak seperti kebanyakan pemuda yang hanya suka memberikan janji-janji palsu. Dia sungguh laki-laki yang pantas diperjuangkan dan dititipin hati yang tulus. Tidak salah sepertinya Una menitipkan hatinya kepada Fahmi. Laki-laki ini bisa dijadikan panutan dan yakin bisa dijadikan sandaran hidup untuk selamanya. Fahmi berani menemui Una di rumahnya, dia panggil salam dan datang dengan sangat sopan sekali. Ibu mana yang tidak bakalan kepincut hatinya ketika bertemu dengan Fahmi. Makanya mamanya Una meminta Fahmi untuk lama-lama di Padang. Ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa Fahmi merupakan anak yang baik. Fahmi disambut dengan sangat hangat di keluarga Una. Fahmi dimasakkan makanan yang beraneka ragam makanan yang tentunya serba lezat dan enak sekali. Fahmi bisa diterima dengan hati terbuka dan disambut oleh saudara Una yang lain. Sepertinya Fahmi datang dengan cara yang berbeda dari anak zaman sekarang. Dia dekat dengan Una dengan cara mendekati keluarganya sekaligus. Berarti dengan demikian Fahmi secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa inilah Fahmi yang sedang dekat dengan anak mama. Dan cara seperti ini merupakan cara yang sangat sopan sekali dan sulit membuka celah untuk melakukan suatu hal yang kurang etis. Fahmi datang dengan ditemani oleh beberapa teman dekatnya. Dia memang tipikal laki-laki yang kurang pede ketika bertemu dengan perempuan. Bukti secara nyata dia gugup sekali ketika berbicara dengan Una di depan rumah Una. Dia butuh untuk ditemani. Dia butuh seorang teman yang bisa menemaninya dan mengajaknya berbicara.
Terlepas dari berita di atas, maka usut punya usut, ternyata Fahmi tidak mengangkat telepon dari dikarenakan Fahmi sedang sibuk sekali di kala itu, apalagi Fahmi memang sedang mau balik ke Jakarta, jadi banyak persiapan yang harus dilakukan agar perjalanan pulangnya lancar dan tak ada kendala sedikit pun. Semoga Una dan Fahmi menjadi pasangan yang selalu sakinah menuju halal, amin. Sampai di sini dulu berita tentang Fahmi dengan Una. Semoga kalian semua bahagia dan terus bahagia dan nantikan berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan jaga keselamatan di jalan dan di tempat kerja. Be happy selalu. Bye-bye.